IMF tolak hilirisasi oleh Dinda Rahma Maufiroh. Saat ini, Indonesia sedang ramai memperbincangkan mengenai IMF yang meminta Republik Indonesia untuk menghapus larangan ekspor nikel. Presiden Jokowi Republik Indonesia siap memberhentikan kebiasaan Indonesia dari sejak zaman penjajahan VOC, yakni mengekspor barang mentah ke Eropa, khususnya Belanda. International Monetary Fund menerapkan standar ganda terkait larangan ekspor komoditas yang tengah dilakukan oleh Indonesia, utamanya komoditas nikel. IMF mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan nilai tambah serta lapangan kerja. Namun, IMF menentang kebijakan larangan ekspor dikarenakan dapat menimbulkan aksi retaliasi dari para negara mitra dagang. Rizal Kasli selaku Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia menyebutkan bahwa hilirisasi merupakan amanah dari undang-undang yang harus dijalankan. Sebenarnya hilirisasi ini sudah merupakan amanah dari undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 maupun Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Nah, ini harus dijalankan oleh pemerintah karena sudah merupakan amanah dari undang-undang. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia naik pitam menanggapi IMF yang melarang Indonesia melakukan hilirisasi nikel. Bahlil menegaskan Indonesia tidak akan menuruti larangan tersebut. Dengan hasil hilirisasi ini, surplus neraca perdagangan kita sudah sampai dengan 25 bulan sekarang ini. Dan neraca pembayaran kita juga mengalami perbaikan dan bahkan terjadi surplus. Ini akibat apa? Hilirisasi. Yang berikut, nilai tambah. Katanya pendapatan negara nggak dapat. Tahu nggak teman-teman? 2021-2022, alhamdulillah target pendapatan negara tercapai terus. Yang tahu pendapatan negara tercapai tambah atau tidak bukan IMF, kita pemerintah Republik Indonesia. Dan tidak hanya berbicara tentang pendapatan negara, akibat hilirisasi itu terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak menyerah dalam menghadapi tekanan perdagangan dunia meskipun sempat digugat oleh negara Uni Eropa pada tahun 2020 lalu terkait kebijakan ini di Organisasi Perdagangan WTO dan dinyatakan kalah. Namun pada dasarnya tidak ada perubahan yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia atas kekalahan gugatan Uni Eropa di WTO perihal ekspor larangan biji nikel pada tahun lalu. Belum ada efek apa-apa, karena kan yang soal nikel ini kan belum mengikat. Jadi kita tetap dengan kebijakan yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir ini. Dalam arti kita mengolah nikel itu dalam bentuk raw material diolah di Indonesia. Ya. Jadi kita tidak mengekspor secara dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah. Gitu. Jadi kita terus melanjutkan dengan proses yang dinamakan dengan hilirisasi itu. Meski demikian, program hilirisasi nikel Indonesia terhitung sukses. Bisa kita lihat data statistika bahwa pada tahun lalu proyek kebanggaan Joko Widodo ini berhasil meningkatkan nilai ekspor menjadi 33,81 miliar US dollar atau sekitar 504,2 triliun rupiah. Pada tahun 2022 angka tersebut melonjak 745% dari nilai ekspor tahun 2017. Di mana ketika Indonesia hanya mampu mengekspor bahan mentah berupa biji nikel dengan nilai ekspor hanya sekitar 4 miliar US dollar. Bapak Bahlil juga membantah pernyataan IMF yang mengatakan bahwa kebijakan larangan ekspor menimbulkan kerugian bagi penerima negara. Kalau dia tidak mau harga dunia melonjak, bangun aja industri dalam negeri di Republik Indonesia. Itu kan strategi kita. Itulah strategi untuk kemudian mereka bangun industri dalam negeri. Kalau mereka sudah tahu bahwa harganya naik kemudian tidak kompetitif, ya jangan bangun di tempat mereka, bangun di kita dong. Oh, kok kita kasih kok. Yang salah itu kalau kita nggak kasih. Oleh karena itu, saat ini pemerintah terus menggenjot program hilirisasi di dalam negeri dikarenakan terbukti hingga bulan April 2023 saja realisasi nilai ekspor nikel hasil hilirisasi sudah mencapai 11 miliar US dollar atau sekitar 165 triliun miliar.
Menteri Maritim dan Investasi Bapak Luhut menyatakan bahwasannya hilirisasi bahan mentah selain meningkatkan perekonomian di dalam negeri juga menciptakan lapangan pekerjaan sehingga membuat usaha kecil menengah dapat turun berpartisipasi sekaligus menikmati hasil sumber daya tanah air sendiri. Since 7 years ago, we entered the new era, which is I think we don't realize at the time the impact of this so much. But I look at also that downstreaming industry could trigger something, could create job opportunity and also others. This is that we start nickel ore. Used to be our revenue only $4 billion 2017. Last year it was $34 billion. And this year I think can be go up. This is the second quarter of this year. Namun, hilirisasi juga dapat menjadi bumerang terhadap Indonesia sendiri apabila perencanaan dari segi infrastruktur kurang maksimal dan sumber daya manusia tidak dapat beradaptasi dengan cepat terkait perkembangan teknologi yang semakin maju.